Halo Sobat Diksi, balik lagi sama aku, Samantamo. Nah, jujur aja nih, sebagai guru kalian di kelas, aku sering banget ngelihat pemandangan ini. Kalian lagi nunduk lesu di meja, mandangin buku tugas yang penuh coretan, terus ngebatin, "Duh, siapa sih yang pertama kali nyiptain alfabet? Ribet banget asli." Nah, di sesi pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah DNA tersembunyi di balik satu simbol yang paling akrab banget sama keseharian kita. Pertanyaan kayak gitu pasti pernah terlintas di kepala kalian kan? Ngaku aja deh. Kadang deretan huruf itu kelihatan persis kayak barisan semut yang gak ada habis-habisnya. Apalagi kalau kalian lagi capek banget ngerjain PR. Bawaannya pusing kan? Tapi, gimana kalau aku kasih tahu kalian sebuah rahasia besar? Ternyata, huruf-huruf yang suka bikin kalian pusing ini aslinya punya semacam kekuatan super dan sejarah yang, jauh lebih seru dari film aksi manapun yang pernah kalian tonton. Hari ini aku mau ngajak kalian nge-zoom ke satu huruf aja dulu. Huruf yang paling pertama dan pastinya paling sering kalian tulis, yaitu huruf A. Yuk siapkan imajinasi kalian, karena kita bakal putar waktu ribuan tahun ke belakang, ke masa di mana huruf ini belum jadi sekedar huruf, tapi sebuah wujud liar dari alam. Perjalanan ini bukan cuma soal ngafalin angka tahun yang acak ya Sobat Diksi. Ini tuh beneran peta evolusi epik dari sebuah simbol manusia. Kita bakal ngeliat 3 lompatan besar. Dari bangsa Semit kuno di tahun 1900 sebelum Masehi, terus lompat ke bangsa Fenisia di 1000 sebelum Masehi, sampai akhirnya disempurnain sama bangsa Yunani di 800 sebelum Masehi. Bayangin aja, satu simbol ini bisa bertahan ngelewatin runtuhnya berbagai peradaban besar dunia. Gila kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Tahun 1900 sebelum Masehi, era manusia purba dan sang banteng. Coba deh kalian bayangin hidup di zaman kuno itu. Waktu itu belum ada yang namanya alfabet. Jadi kalau kalian mau bilang, aku punya banteng yang kuat nih, kalian harus benar-benar ngegambar banteng tersebut. Bangsa Semit kuno tuh luar biasa ngehormatin banteng. Buat mereka, banteng adalah simbol mutlak dari kekuatan, energi, dan kepemimpinan. Mereka nyebutnya Aleph. Nah, buat nulis konsep ini, mereka ngegambar satu kepala banteng utuh, lengkap dengan 2 tanduk besar yang mencuat tajam ke arah langit. Bayangin seberapa pentingnya pesan itu buat mereka. Di zaman tanpa tulisan, mereka benar-benar berjuang keras supaya suara mereka nggak hilang ditelan waktu gitu aja. Tiap garis yang mereka goreskan di dinding gua atau di atas batu, itu adalah bentuk perjuangan nyata. Semacam teriakan biar mereka selalu diingat sama masa depan. Termasuk sama kalian yang hidup di hari ini. Mereka cuma pengen kita tahu kalau, ya mereka pernah hidup dan mereka itu kuat banget. Sekuat banteng. Terus kita maju ke bagian 2. Ini di tahun 1000 sebelum Masehi, tentang si banteng yang mulai pusing. Seiring berjalannya waktu, muncullah bangsa Fenisia. Mereka ini bangsa pedagang yang super sibuk. Buat mereka, ngegambar kepala banteng secara detail tiap kali mau nulis itu kelamaan, bikin ribet. Ini tuh persis banget kayak kalian kalau lagi nyatat materi dari aku di kelas, terus akunya ngomong kecepetan. Kalian pasti nggak mungkin nulis setiap kata secara utuh kan? Pasti nyari singkatan atau coretan simpel yang paling cepat ditulis. Nah, itulah yang dilakuin sama bangsa Fenisia. Mereka mutusin buat ngubah gambar piktogram yang ribet jadi alfabet murni. Murni demi efisiensi waktu aja. Makanya, supaya nulisnya bisa lebih cepat, gambar kepala banteng tadi itu digulingkan ke samping. Yap, diputar tepat 90 derajat. Jadi, moncong bantengnya sekarang ngarah ke kiri, dan 2 tanduknya yang megah tadi berubah jadi menghadap ke kanan. Sebuah perubahan yang benar-benar revolusioner yang dilakuin cuma demi menghemat beberapa detik. Lanjut ke bagian 3, di tahun 800 sebelum Masehi. Disinilah akhirnya simbol ini bertransformasi jadi huruf A yang kita kenal sekarang. Waktu simbol yang miring tadi sampai ke tangan bangsa Yunani lewat jalur perdagangan, orang-orang Yunani ngerasa bentuknya tuh agak canggung gitu loh pas ditulis. Terus apa yang mereka lakuin? Mereka muter simbol itu sekali lagi, sampai benar-benar terbalik secara vertikal. Jadi, dari kepala banteng yang tegak banget punya bangsa Semit diputar 90 derajat sama orang Fenisia, sampai akhirnya tanduknya menunjuk ke bawah, berubah jadi 2 kaki yang menapak kuat. Dan nama Aleph akhirnya berubah di lidah mereka jadi Alpha. Nah, ini dia nih, detail yang paling bikin merinding Sobat Diksi. Coba deh kalian perhatiin garis horizontal di tengah huruf A kapital zaman sekarang. Itu tuh sama sekali bukan garis sembarangan. Garis itu sebenarnya adalah tanduk sang banteng yang dulunya menjulang ke langit. Sekarang posisinya tanduk itu lagi istirahat di tengah huruf A, jadi semacam jembatan yang ngehubungin 2 kakinya. Luar biasa kan? Dari Aleph ke Alpha dan tada, akhirnya jadi huruf A. Masuk ke bagian keempat, bobot dari goresan pena kalian. Sampai sini mungkin kalian mikir,
Terus apa urusannya semua sejarah kuno ini sama aku yang cuma pelajar biasa? Gini ya guys, setiap kali ujung pena kalian nyentuh kertas buat nulis huruf A, kalian itu sebenarnya lagi nerusin sebuah warisan peradaban yang menolak untuk menyerah. Jadi kalau kalian lagi ngerasa tugas sekolah itu berat banget, ingat aja, ada kekuatan banteng di setiap huruf A yang kalian goreskan. Kalian itu nggak sekedar nulis deretan alfabet, tapi kalian benar-benar lagi ngerawat nyawa dari sejarah kecerdasan manusia itu sendiri. Keren banget kan? Oh ya, tentu aja, semua sejarah epik yang kita bahas ini bukan sekedar karangan bebas loh. Kalau kalian tertarik buat riset lebih dalam, atau ya sekedar mau pamer pengetahuan baru ini di depan kelas, kalian bisa merujuk ke buku keren judulnya Letter Perfect karya David Sachs, atau buku penuh ilustrasi The Story of Writing karya Andrew Robinson. Kalau kalian tim berbahan yang sukanya baca-baca di internet, kalian bisa langsung meluncur ke situs World History Encyclopedia atau British Library. Koleksi artefak sejarah tulisan mereka di sana tuh, wah memukau banget. Sebagai penutup eksplorasi kita kali ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan nih yang bakal lumayan menantang pikiran kalian. Coba deh bayangin dan perhatiin huruf kapital B. Kalau huruf A itu asalnya dari sebuah kepala banteng liar, kira-kira huruf B itu dulunya berawal dari gambar benda apa ya? Cluenya itu adalah sebuah benda yang sering banget kalian temuin di dalam rumah. Hayo, ada yang tahu? Tulis tebakan dan analisis kalian di kolom komentar ya. Kita bakal bedah bareng jawabannya di sesi penjelasan diksi selanjutnya. Karena ingat, setiap goresan kata selalu punya cerita. Sampai jumpa dan teruslah semangat belajar Sobat Diksi.